sampeyan yo dadi kalian nyong. Dadi ngomongnya beda maning. Oh iya benar kali. Nyong kenapa perlu membela diri? Wah, emang gue ada tanggung jawab orang perlu. Emang nyong orang bertanggung jawab, nyong melarikan diri. Cuman untuk saat itu dengan segala kondisi, wah abot men. Iya, Saya nggak perlu gembar-gembor lah. betul. Cukup nyobain sing ngerasak naik. Silakan orang menjas saya, wah yang bangsa iki mlayu iki. Ngono karep. Sing penting sing ngerti ki nyong Gusti Allah tok kayak gitu. Gitu, Pak. Terserah orang memandang apa silakan. Ya contohnya lah, nyong deleng Udin. Udin kait lulus betul sih kayak uripe lurus perak orang ngerti nyong Udin kayak ngapa nang Cilacap Prakasana yang ngapa puyengnya kayak ngapa ya kan iya wong kan delenge kan jaba mbet orang mungkin deleng Kang Jero berarti ya nyong dadi Udin dadi apa ngerti sing dirasakan Udin sing dilalui gitu itu cara pandang saya. Mana terserah omongan apa bang ya semua dia punya hak untuk berbicara, dia punya hak untuk memandang orang, terserah. Cuman yang ngelakuin ya saya. Orang itu bisa menilai gitu. udah diberi karunia untuk bisa menilai, bisa berpikir. Terserah keluarga aku yang mandangin yang wah emang pernah tanggung jawab lah benar wis mengkoe dalam arti nih engko ya balik mana sih yang mau kita ngomong ngene ana wae nyata yang buktikan apa sing sebenarnya terjadi. Ayo kita tok itu terserah sih wong arep nikah apa tentang buruknya monggo karena dia punya hak. Yang menghakimi anu gampang wong tengnya menghakimi jarang oke lah ana sing wong teng menghakimi memberi solusi cuman kan jarang tengnya menghakimi belum tentu dia memberi solusi mutlak atau fitrah lah gitu. Iya. Kalau perbuatan itu pasti nggak baik. Iya. Dari sudut pandang manapun itu iya, nggak baik. Kayak gitu. Cuman sinten maksudnya. Yang penting kan kalau jadi secara hubungan secara manusia kita nggak mengejar dia benar memang. Karena kan kita nggak tahu backgroundnya mereka seperti apa. Tapi kan kita harus sama-sama tahu kalau londe itu nggak bagus, iya, nggak bagus. Nggak bagus. Artinya kita menyikapi yang seperti itu kan. Contohnya ya Pak, paling gampang masih dalam masalah arti menilai seseorang, menghakimi seseorang. Ya coba sih terkadang nama orang lah. Cara ganti sih internalisasi. Gak gampang kayak kayak patutnya dari overboy apa model. Orang anti polisi sing nyoba nduwe batin. Sing nyoba nyoba pesanan SPN. Anggotok, ana sabu-sabu. Sense. Benar. Iya, ibaratnya kok kamuflase tok. Cara gampangnya itu. Maksudnya ya gitu ya. Jangan menilai seseorang dari luar gitu. Oke sih, menurut saya ya pertama sih kabeh wong yang menilai seseorang dari luar sih. Cuman jangan terlalu menghakimi total lah gitu. Terus misal ada begal coba kamu nilainya gimana kalau begal motor terus korban sampai dibunuh. Kan yang sekarang sering viral seperti itu. Iya. Apa ya kamu langsung dia ekonominya pasti itu Mas. Oh enggak seperti itu. Enggak seperti apa itu. Bedanya? Itu aja gue loh, Mas. Kan itu sama dia melakukan hal yang enggak baik kayak londe tadi. Jadi yang tahu krungu siapa. Ntar nanti pola pikirnya orang jadinya ada misalkan jambret apa kamu jangan menilai orang itu butuhnya cepat jadi nanti standar itunya turun namanya
apa ya, baik ya harus Oh, intinya iki ya. Maksudnya gue kayak sing maune haram apa ora apik. nah ya itu Terus ndeleng sing di apa ndeleng dari segi yang lain dadi membikin yang haram apa sing ora apik itu dadi apik ya gue. Maksudnya itu gue hak gue. loh dia. Kamu terhadap hal-hal itu nantinya bakalan terlalu Mentoleransi. ya mentoleransi. Bukannya sih kita mentoleransi, Pak. Kecuali saya berhadapan sama contoh pelakunya kali orangnya, kita bercerita dari hati ke hati, baru kita tahu orangnya seperti itu. Kita orangnya, tapi kalau kelakuannya, perbuatannya, Iya, kalau menurut saya ya enggak, itu maksudnya memang jelek itu perbuatan. maksudnya Boleh. nyong. Nah, emang perbuatannya kan seorang apik. Maksudnya nyong ndeleng latar belakangnya loh maksudnya loh, Pak. Maksudnya ndeleng wonge juga sih. Ya misal dewek cerita, Iya. kenapa kowe dadi begal, terus begal mateni wong. Kan otomatis dari interogasi takone kenyong iki terus ndeleng background-e. Bukan ndeleng perbuatannya emang ora apik, Pak. Dilarang keras. Ya gue. Cuman kan kabeh wong kan ndelenge kang perbuatan. Maksudnya nyong yang ndeleng sisi lainnya loh, Pak. Maksud. Ya gue. Enggak satu sisi. Iya, itu namanya sudut pandang. Nah, enggak satu sisi tok. Dari berbagai macam sisi. Banget. Ada masjid jamaah mama. Minum laku, Pak. Madun laku. Ibaratnya ya 50-50 lah. Haram lakoni, halal dilakoni. Dia prinsipnya apa? Kembali sih ngomongan mau kemeng. Nikmati hidup. Apa sih gue senengi dilakoni? Usah depan itu. Ke prinsipnya kayak wong. Tapi ketika bertentangan dengan syariat enggak boleh dong. Bukan lagi ya anak yang tahu krungu lah juga masalah. Semalam aku contohnya kan jalan-jalan mancing gitu kan. Iya. Bukan madun, bukan mabok. Gue standar kan, makanya kan suruh kasih ekstrim. Oke. Standar menurutku. Oke, next, Ya, lanjut. Nyok pernah maca artikel juga pernah krungu lah. Ya wong sing duwe ilmu lah intinya. Kowe arep madun, kowe arep minum, arep nyolong, serawah sing ngono. Sing penting aja tinggalna sholat. Angger sholatmu tekun, engko le buka kapan kowe sing haram kemandung. Itu pasti. Jadi statement seperti itu menyesatkan loh. Bukan menyesatkan. Doif lemah itu. Ayo iya, Pak. Ya bener sih, mungkin sih kita dengar bagus ya. Wah, iya, Ya kan? Pak. Sementing kau sholat gitu kan, api kan? Cuman iki, Pak. Ini logika kowe iki, Pak. Ada benernya juga. Enggak ada. Sholat, kowe puasa, kowe melu ngaji. Alat melu ngaji kan wali ilmu. Ya kan? Terus otomatis kan dia bisa berpikir lebih jernih. Oh iya ya, yang melakukan sholat ini, cuman ada sing nyolong, ada sing madun, sing itu. Apa tuh yang kita kurangi lah. Walaupun nggak bisa nggak bisa stop total ya. Terkurangi untuk semending. Masa terkurangi itu semending masa ya rantau. Contohnya banyu lah, bocor semending apa rantau. Contohnya kayak secara logika masuk, Pak. Aku pernah krungu omongan aja gue sekang nggone Gus Muafik karo ya kayak NU biasa lah, simpro resim. Mereka itu berpedoman pada sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi mereka kurang lengkap. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya yang taat. Kira mabok terus bendina, taat apa ora? Ya gue dinten tadi. Jadi itu nggak bisa dijadikan patokan. Lamun sih sholatmu diterima, ya kan? Lamun sih puasamu diterima. Kok bisa ngomong 50-50? Ya nyong kok ya 50-50. Sing tae ngomong sholatmu diterima, ora diterima kowe absolut bro, punya Gusti Allah. Kowe mau ngomong dewek. Maksudnya sing 50-50, sholat terlakoni, kita terlakoni kowe 50-50. Maksudnya kadarnya 50-50. Iya. Sing maksudnya 50-50, ayo gue.
sing tayang menilai lih kowe salatmu diterima kowe duduknya sing ngomong Betul, Gusti Allah. betul. Dewek arep jegang jengking apa kayak ngapa Berarti kau ngomong juga kelakuanmu sing mabok sing minum juga belum tentu dihitung dosa. itu pasti dosa bro, Iya kan? bukan air kue kayak gitu loh pak. Iya, wis oke. Aku seneng ya manuver brilian. Bukan Iya. air kue pak. Dari Bung Imam Sofyan. Nice. Ya, Oke. gue sih aku ora ngerti kayak anak cerita asli apa ora ya. Paham lah ya kenapa dia pakai baju merah kenapa ya? Nyo sering krungu. Ana wong mateni wong 99. Oke. Nah, terus mateni sepisan maning siji 100 Betul. tobat. Langsung dhewe maaf nang bojo. Ket- Gampangnya Iya, ketika dia tobat kan dia lagi berjalan ke masjid kan? Iya kan? Bener? Iya kan? Nah, gue sing Ar-Rahman Ar-Rahim Allah penyanyi. Iya. Ketika dia tobat, berarti kan dia pas meninggal ya kan? Jaraknya kan lebih dekat ke masjid toh daripada ke tempat maksiat kan? Kenapa dia diterima? Karena dia jalan terus main, ya kan? Sampai akhirnya mendekat. Sikine siki sholat, ngesuk mabok. Sholat ngesuk madun. Sholat ngesuk madun. Sampai sing jamin kok matine nang sebelah Cuman dia, kanan. Pak, dengan dia sholat mau nggak mau dia bisa berpikir kenapa nyong sholat tuh nyong tes melakukan lagi ya enggak secara total dia berhenti dari kemaksiatan cuman mengurangi sedikit. Enggak, iya. Ketika dia memutuskan bertobat loh Pak, ya kan? Ketika dia memutuskan bertobat kan, kemudian dia berjalan ke arah masjid kan, iya kan? Berarti ketika kowe wis arep mandek madon mandek mabok, berarti sholatnya sholat terus, berarti sholat mingene maning nggih, ya kan? Tapi kan sing konteks sing kowe sampaikan, orang masalah kok sing sholat ngesuk mabok, sholat ngesuk mabok, sholat ngesuk mabok. Nggak mesti mandek, ya laman mandek nang ngana, nang mandek nang kiri. Sampai sih ngerti Pak. Soalnya aku berpegang manusia meninggal sesuai dengan kebiasaannya, ya enggak? Ya biasa sholat, biasa mabok. Dia kan ada 50-50 toh. Dia kan ada poin lagi. Sholat pun belum tentu diterima, tapi kayak mesti dosa, ya kan? Jadi abot mengen Pak. Bisa dipahami enggak? Nah, jadi nice sih pembahasannya. Bukan. Ini artificial banget. Kalau kata Bang Rocky Gerung. Bukan. IA. Angger nyong deleng gue. Imam artificial legend sih. Ya mungkin ya bukannya sih oke lah pandangan kita berbeda ya. Ya memang Pandang kita berbeda. otomatis. Cuman Apa yang kita makan juga berbeda. Cuman udah aku mungkin terlalu lama bergumul dengan komunitas ya non sewu yang biasa-biasa aja yang orang-orang jalanan sing ibaratnya dina kiye ketemu nih kiye tepangan sing ibaratnya dina kiye oh dia 5.000 ya entong 5.000 rateng nabung beda karo ada berdua sing ibaratnya komunitasnya lain kita ketemu 10.000 ya teng nabung enggak aku tiap hari ketemu orang-orang seperti itu jadi anggar samisal anggar masalah tobatnya kudu mandek untuk orang-orang seperti yang aku temuin tiap hari itu nggak bisa bro Belum bisa. Bukan orang bisa belum bisa makanya kan untuk semendik nggak harus jebret 100% belum bisa malah bisa ngomong kayak gitu harus stres nggak dipaksa untuk 100% wah anu malah lebih ekstremen lebih gila di mana untuk semendik makanya kan penanganan orang kan lain-lain nggak harus disamaratakan ya sebagai Kanjeng Nabi lah dalam Abu Bakar karo Umar buat penanganan lain-lain. Oke, kita masuk ke session Kanjeng Nabi. Lanjutkan. Abu Bakar karo Umar kan lain-lain. Abu Sufyan juga. Utsman, burung dalam Ali. Abu Sofyan harap disebut. Abu Sofyan ora sing wong papat lho. Oh iya, berarti Sing wong papat. Khulafaur Rasyidin Sing wong papat ben sing ibrate dijamin. wong paling taat sedunia sahabat Rasul ke wong paling taat papat toh. Ibaratnya lah ya gue kan si paling fair. Betul. Penanganan apa ibaratnya kan memperlakukan mereka kan lain-lain dalam ibaratnya ngecek loh yo lebih Islam caranya kan lain-lain ya kan mari mau papat gue Sampai akhirnya mereka
jadi pembela Islam. Nah, Tapi itu terlalu nggak apple to apple sih badina komunitasmu karo sahabat Nabi. terus sing Salman Farisi kayak Al Farisi. Al Farisi sing dadi panglima kae. Wah, si maune nentang banget karo Kanjeng Nabi. Ujug-ujug nih. Makanya kok wong ora tau depadakna pada. Iya, tapi kowe kuliah padha kadowen, Pak. Wong sing ketemu iki karo Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabat kadowen, Pak. Karena harus seperti itu. Enggak, Enggak, harus maksudnya apple to iya, apple dong. Enggak, maksudnya kayak Bang. Apple to apple. Makanya kan yang ngomong Sebagai inspiratif, Maka- tokoh inspiratif oke. Tapi kalau untuk membandingkan, aduh saya enggak deh. itu harus dibandingkan Pak. Aduh, oke. Karena ya kembali lagi kita Oke. kita beda komunitas. Ini murni loh ya, nggak ada minuman keras di sini ya. Ini Imam Kita ngomong, beda komunitas. ini Imam ngomong bener-bener terang sadar, cuma ada teh dan aqua ya, nggak ada minuman Kita aneh-aneh ya. beda komunitas. Nanti takutnya teman-teman mengira Imam lagi tinggi atau apa, enggak. Kita Kita- beda komunitas. Bro. Terus terang banget. Contohnya iki ya nyong tadi. Bukannya sing ngrasani cerita karo wong sing perek sing bendina bersinggungan karo nyok Aris. Tangi turu langsung maring warung bareng, kerja bareng, pertutupan warung oleh madang bareng ibaratnya bojone ben ora mungkin kaya kuwe. Wong tuane ben ora mungkin kaya kuwe. Ibaratnya ketemu bendina. Tiap menit, tiap jam, tiap detik. Ibaratnya Aris yang ngerti watakku asli ini, nyong yang ngerti watakku, wataknya Aris ya asli ini. Gitu. Dia bayaran, nyong ngerti bayaran ini kan 1.800.000. Ayo cara tembus bayaran nang warung 1.800.000. Dia nggak nyolong. Nah kali ini apa? Ya lah, mungkin dia ibaratnya kersane Gusti Allah yang perjanjiannya 1.800.000 mempunyai anak loro bojo siji karo angger analogiannya bobong dua. Dia tutulan kenal ya maklari kenal pot sekali tutulan kenal pot 200-300 cuman kan ra bendina sing satean iku decekel kenceng ibaratnya angger cara kayak kewetok-ketok dalam artian dan tangga-tangga jam kerja angger sing lebih gede anak kenapa sing cilik decekel bae kenapa nah iki sing pokoknya 1.800.000 ya ora dujul nek kenapa sih ora dujul naris ya iku kewetok-ketok lho si nyenyak 200-300 setidak ibaratnya sekali ngedol ya cuman kan kowe ora bendina wis sing 1.800 tetep kenapa sing cilik kayak gitu Kenapa gua harap-harapan ya. bukan dulu arah-arah bahasanya malah lebih ngena banget gonyo kenapa sing 1.800 otomatis kurang lah wong pane anak loro bojo siji karo wong tua kurangnya pol otomatis ben ora nyolong sing kono tuh 200-300 ben ora nyolong ben ya minim ya ora nyolong orang korupsi ibaratnya untuk pokok perusahaan ini yang nunggu di perusahaan ini bahasanya itu ben ora nyolong jadi gue 1.800 kan halal